Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghimbau kepada seluruh sobat Builders di Indonesia untuk berhati-hati dalam pembelian online, karena akhir-akhir ini banyak sekali modus penipuan dengan menggunakan pembelian senapan angin secara online. Oleh karena itu, kami Hurufel Indonesia mengumumkan bahwasanya kami hanya memiliki 2 rekening CV, yaitu CV Serdadu Rifle Group. Dan setiap pembelian di toko kami akan ada garansi barang selama jangka waktu tertentu. Dan yang paling penting, kami tidak menerima tukar tambah dalam bentuk apapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Pesan dari kami, tetap bijak dalam berburu dan salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Hurufel Indonesia, channel luar biasa untuk orang-orang luar biasa, bukan rekayasa, biar fakta yang berbicara dengan popor naras kita satukan Indonesia. Ketemu lagi di channel Hurufel Indonesia yang alhamdulillah sudah berapa lama ya? Sudah hampir berapa bulan ya? 2 bulan, 3 bulan? 3 bulan saya tidak konten ya, dan ini kita kembali konten karena memang kesibukan di instansi yang mengharuskan saya banyak pekerjaan yang harus dilembur, nah begitu ya, sehingga saya sampai tidak bisa membuat konten, akhirnya ngisi kalau tidak Juliana ya Fonda. Tapi alhamdulillah para subscribers menerima keadaan itu dengan senang hati, tetap subscribernya tetap naik, viewernya juga tetap stabil, dan saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh subscribers di Indonesia yang masih setia dengan channel kami. Saya ucapkan terima kasih begitu. Dan kemarin itu saya sempat cerita, belum sempat cerita saya di channelnya, di hostnya Fonda juga belum cerita kemarin kenapa kok hampir 5 harian ya tidak upload, bener ya, hampir 5 hari kalau nggak salah setelah kita live. Kemarin itu di hari Jumat kalau nggak salah, setelah live itu live kita ke banned sama YouTube-nya karena disinyalir kita melanggar pedoman dari YouTube, betul ya? Pedoman dari YouTube, pedoman komunitas kalau nggak salah namanya. Kita cari tahu dan lain sebagainya, sampai kita mengajukan banding waktu itu karena disinyalir senapan kami adalah senapan ilegal, senjata yang tidak berizin dan lain sebagainya, sehingga ada peraturan dari YouTube itu harus di banned, sehingga menyebabkan apa? YouTube kami terkena strike selama 1 minggu ya. Pertama 2 minggu kita ajukan banding, turun seminggu, ternyata hanya sekitar 4-5 hari saja. Akhirnya kita bisa upload lagi. Jadi mohon maaf, jadi mohon bantuannya juga kepada saudara semuanya. Jika kami tidak live, bukan berarti kami sedang malas-malasan, enggak. Tapi karena memang kita menjaga agar channel ini tetap ada, bisa melayani saudara semuanya dan memberikan produk yang terbaik begitu ya. Oke, kali ini saya tidak akan membahas senapan angin karena ini adalah video yang inisiatif saya berikan. Untuk apa? Untuk pengusaha-pengusaha UMKM di seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan kami, bermitra dengan kami, sehingga kita bisa menyebabkan sebuah kolaborasi, ya begitu ya. Tidak hanya tentang Serdadu Rifle ini, tapi tentang UMKM yang lain. Apakah itu? Nanti tunggu saja. Kita akan melihat dulu perkembangan gudang Serdadu Rifle Indonesia. Check this out. Oke, setelah masuk beberapa meter dari gerbang Serdadu Rifle Indonesia, kita sudah ada di tempat. Kalau dulu belum jadi nih ya, ketika kita beberapa kali review, tapi alhamdulillah sekarang sudah jadi. Jadi kalau saudara ingin datang ke sini silahkan. Kalau mau tanya di mana lokasinya, lokasinya ada di Kecamatan Pare, Desa Darungan, Kabupaten Kediri. Jangan khawatir, sangat dekat dengan kota. Dari Kampung Inggris sekitar 5 menit, dari pusat kota Pare sekitar 7 menit. Tidak jauh sama sekali dari kota. Aksesnya juga enak sekali ya. Jangan bingung, pokoknya masuk ke sini enak sekali jalannya. Dan kami sudah memberikan beberapa fasilitas di sana. Ada ruang tunggu, ada ruang tamunya. Jika ingin di sini berlama-lama boleh kami sediakan ya kan. Dan ini adalah taman depan untuk memperindah ya bangunan kami. Dan di sana kita sedang repair ya, perbaikan kolam koi. Nanti kalau ingin koi bisa langsung aja ke Mas Widi. Nanti nomornya saya kasih di bawah ini ya. Beliau juga pelaku UMKM koi Blitar juga ya kan. Kalau saudara ingin berkonsultasi atau membeli koi dan lain sebagainya, bisa langsung ke namanya Mas Widi. Nah ini beliau ini Mas Widi. Ada Instagramnya atau apa kira-kira? Instagram namanya Widi Koi, Instagramnya ya. Facebook. Oh, Facebook sama Instagram namanya Widi Koi. Nah begitu ya, silakan
Karena ini adalah untuk UMKM Indonesia, jadi silahkan kalau misalnya ingin langsung aja kontak Mas Widi Koi. Ini kita repair filter ya, karena filter kami ternyata kurang baik aja, jadi ditambahi lagi agar lebih maksimal untuk kolamnya. Ini pun juga pertamanan, ini juga didukung oleh UMKM yang ada di Ngadiluih. Kalau sini ya, di Ngadiluih itu masih Kabupaten Kediri, di Desa Rembang namanya, bukan Kabupaten Rembang tapi Desa Rembang. Itu juga pelaku UMKM, ini taman dan sebagainya. Jadi berkolaborasi lah kita ya. Oke, kita langsung menuju ke next part begitu. Check this out. Karena alasan tak kabari, kasih kau begitu curiga, berubah ini kau berbeda. Jika kau kuat tak pertama cintaku tak suka paksa, itu masalahnya. Biarkan cinta tumbuh sepi sayang, cinta dan resah itu melengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan arah. Aku tetap cinta walau tak bersuara. Biar satu cinta coba kau pahami, ku sudah bilang sayang, sayang, jaga hati ini. Tak membuatku berhenti mencari cukup kau dalam mimpi. Kini dan nanti. Dan inilah yang ingin saya perkenalkan, yaitu Fewin. Oke, sekilas tentang Fewin ini, kenapa saya tertarik untuk mengulasnya. Yang pertama adalah ini adalah produk dari UMKM Indonesia, dari anak bangsa, dan ini adalah sebuah terobosan di mana anak muda yang biasanya memodif motor dengan tidak terarah, namun setelah ada produk Fewin ini, salah satu pilihan yang mana pilihan ini cocok menurut saya untuk semua kalangan usia begitu ya. Usia saya ini di umur 30-an tahun, mungkin saya sudah tidak memikirkan yang namanya modif motor. Beneran ini ya, saya tidak pernah mainan motor, dan kali ini saya ingin mengulas motor. Jadi mohon maaf nanti jika salahnya salah kata dan sebagainya, saya mohon maaf ya begitu ya, karena memang saya ini bukan anak motor, yang mana dari saya pertama beli motor itu tidak pernah modif ya. Dari mulai dulu zamannya Shogun, lalu zamannya Smash ya kan, lalu beli Fiction, PCX ya, NMAX, ini tidak pernah kita modif yang aneh-aneh, nggak pernah. Yang di apa, knopnya diganti lah dan sebagainya, tidak pernah. Jadi motor saya dulu standar aja. Dan ketika ada sekumpulan anak muda atau mungkin apa namanya UMKM yang bisa mewadahi keinginan tersebut kepada semua kalangan, itu adalah jempol sekali. Makanya saya berhasrat sekali untuk mereview yang namanya Fewin ini. Ya, perkenalkan ya. Jadi Fewin ini adalah, ini zaman motor bapak saya ya, Win 100 itu. Karena salah satu kenapa kok saya tertarik, karena bapak saya dulu adalah seorang penyuluh pertanian, atau kalau namanya PPL dulu ya, punya Win seperti ini, warnanya hijau. Tabungnya hijau ya. Ada gambarnya di sini, gambarnya tanaman kalau nggak salah waktu itu. Jadi saya ketika ini keluar tertarik, sungguh tertarik. Saya cek dan sebagainya, akhirnya jadilah Fewin ini, yang mana bisa kita lihat ke sini. Yang saya ingin pamerkan terlebih dahulu sebelum saya mengulas ini, yaitu Fewin ini ada markupnya satu rival Indonesia, makes impossibility possible. Ini, dan ini adalah bengkelnya, itu Music Garage, begitu ya bacanya ya. Garage itu bacanya garage, kan begitu. Ini kita ulas lah ya sedikit. Jadi sedikit saja untuk Fewin ini, singkatan dari Versa Win. Jadi modelnya Win, tapi untuk mesin dan kerangkanya dia menggunakan Versa. Dan ini hidup, pajaknya ada, lalu suratnya lengkap. Bahkan ketika beli dikasih fotokopi KTP untuk perpanjangan pajak dan lain sebagainya. Dan nomor rangkanya sama, tidak ada yang beda, sehingga kita yakin dan aman untuk membeli Fewin ini, meskipun kita jauh di mata, dekat di hati gitu. Harganya pun juga terjangkau sekali. Oke, ini kita ulas dari mana? Dari depan dulu mungkin ya. Dari kaki-kaki dulu. Bahasa saya kaki-kaki. Ya mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Mohon maaf karena saya enggak pernah review motor. Dari kaki-kakinya dulu kita lihat. Ini pokoknya bakoh banget. Untuk kaki-kaki, untuk rodanya, untuk perodaan dia menggunakan ukuran 100/80 untuk yang depan ya. Untuk ringnya 17, dan untuk bannya sendiri mereknya adalah Swallow Semi Trail. Semi Trail ini bukan trail tapi semi aja ya, Semi Trail. Tapi terlihat galak,
dengan menggunakan velg atau velg ya. Ini aluminium mereknya Rossi, Virossi ya. Lalu untuk jari-jarinya dia menggunakan TDR. Nah, gitu ya, karena TDR ini terbukti kokoh. Jadi dia menggunakan TDR, kayaknya seperti itu. Selanjutnya dia menggunakan tromolnya KLX, betul ya? Dengan tromolnya KLX di sini, jadi terlihat lebih garang saja. Sepertinya tromol KLX ini depan dan belakang sama. Begitu. Untuk rodanya, depan belakang pun juga sama, ukuran ringnya itu 17, tapi untuk ukuran rodanya sendiri tidak sama. Nanti kita akan bahas untuk yang di belakang. Selanjutnya agak ke atas sedikit, untuk lampu, dia menggunakan model klasik sebenarnya ya. Kita lihat di sini. Untuk ratingnya masih model lama. Ini saya ingat banget dulu saya matahin begini, punya bapak saya. Tapi untuk dalamnya dia menggunakan daymaker. Untuk daymaker ini LED-nya sangat terang sekali kalau malam hari dan modelnya wide. Jadi tidak fokus seperti Be-Light ya. Dia lebih wide, jadi lebih lebar. Nyaman sekali kalau dibuat riding di malam hari. Untuk keranjangnya tetap oke, bakul tempe. Dari seperti ini buat naruh berkas dan sebagainya, jas hujan lah atau apa dan sebagainya. Dan di sini untuk speedometernya yang tidak kalah menarik meskipun modelnya lama, tapi kalau kita nyalakan dia digital banget. Wah, keren sekali ya. Nah, ini digital banget. Ada RPM meter, ada kilometer, meter, ini speed meter ya. Dan juga ada track recordnya, dan juga di sini dilengkapi dengan USB charger loh ya. Ini keren banget. Oke, di sini ada indikator netral dan lain sebagainya. Oke, kita lihat untuk model stangnya, stang klasik banget ini punyanya Win. Lalu untuk untuk tempat ini apa sini kan? Holdernya ini masih juga punya Versa ini karena memang punya Versa ini ya. Jadi ini lama banget loh. Bisa lihat ini slow motion. Jadi kalau dibeltit kembalinya lama. Nah ya. Berarti pernya benar-benar udah sering dipakai ngebel. Karena ini platnya Jakarta. Saya yakin di Jakarta sering banget menggunakan bel. Din 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 pernya soak, ya kan? Slow mo. Karena masih punyanya orinya Versa begitu ya. Nanti kita akan ganti lah. Untuk tangkinya ini kapasitas sekitar 8 literan, mungkin tidak sampaian ya saat ini. Mungkin 7 ke 8 liter lah ya, tapi saya tidak boleh untuk full karena takut bocor begitu, takut amber gitu ya. Di sini ada watermarknya Mossig Garage, dan di sini adalah Honda Win dengan motif racing ya. Jadi tidak strip seperti dulu, dan warnanya dulu kan oranye, hitam, lalu kuning. Di sini warnanya gradasi. Wah, ini saya seneng banget. Jadi terlihat lebih muda saja dan lebih segar. Untuk mesin tidak usah saya bahas karena saya tidak ngerti mesin pertama. Tapi yang jelas ini standar banget. Saya tidak mau merubah langkah atau bore up dan sebagainya. Saya tidak tahu lah ya masalah itu. Tapi yang jelas untuk belnya pun juga masih Versa banget. Nah, itu kalau di sini sekarang tempe gitu ya. Lalu di sini ada tambahan yaitu engine guard kalau kita bilang untuk melindungi mesin aja gitu ya. Dia ada engine guard di sini. Lalu di belakang kita masuk ke kaki-kaki bagian belakang. Untuk kerangka, ini kerangkanya Versa. Jadi hanya mungkin dimodif sedikit, nggak banyak karena katanya yang paling pas untuk Win adalah Versa begitu ya. Meskipun Mega Pro bisa, Tiger bisa, dan lain sebagainya. Nah, untuk ban belakang atau roda belakang ini sama menggunakan Virossi untuk ring 17. Untuk jari-jarinya dia menggunakan TDR. Lalu untuk rodanya di sini menggunakan merek Swallow dengan ukuran 120/80. Jadi gambot. Ya, saya sudah nyoba kemarin, lumayan gambot, anteng dia. Tapi kalau untuk zigzag sepertinya kok tidak lincah saja, tapi anteng banget ya. Saya udah nyoba muter ke Pare, ternyata juga lumayan enak begitu ya. Lap lagi perlu kita bahas. Oke, untuk lampu belakang beda dengan yang depan. Kalau yang depan tadi dalamnya sudah menggunakan LED, kalau belakang masih terkesan klasik sekali seperti ini ya. Ini platnya masih B dan ini milik Versa. Untuk bracket samping kita buat semirip mungkin dengan punyanya Versa. Ini punyanya Win ya. Ini menggunakan punyanya Win bracketnya. Cuma kita kasih tas biar terlihat lebih klasik saja. Rencana saya kemarin saya mau pakai mereknya CGV atau HIVI kalau nggak salah ya. Itu untuk
sidebox. Tapi setelah kita ngobrol dengan Mas Sandy itu adalah yang sebagai nggak tahu pemilik atau apa namanya marketnya Mosi Garage ini, beliau bilang kurang klasik Mas, kesan klasiknya nggak dapat. Mending beli yang klasik seperti ini, lebih terjangkau, looknya juga lebih bagus gitu ya. Untuk joknya sama dengan Win banget ini ya. Jadi saya juga dulu punya Win, model-modelnya begini, ada talinya begini ya. Cuma yang kurang mungkin jaring biar kayak anak touring gitu ya. Ya inilah, ini kenapa saya ulas, karena yang pertama ini produk anak muda dan saya yang merasa satu tingkat di atas anak muda ini, maksudnya lebih tua dikit, saya pun juga masih tertarik begitu ya. Saya kemarin lihat, saya perlihatkan kepada bapak saya dan bilang, wah ini saya serasa nostalgia ya, karena dulu punya seperti ini dulu ya, begitu. Makanya saya tertarik untuk membeli ini. Dan kalau terus ingin beli ya, jangan khawatir, ini langsung aja ke nomor di bawah ini. Kemudian nanti ada nomornya Mas Mosi Garage, yaitu Mas Sandy. Harganya terjangkau. Untuk model seperti ini 20 jutaan lah ya. Bisa Mega Pro, bisa Tiger, bisa Versa. Bahkan kalau misalkan mau merek yang lain juga bisa distorkan saja. Kita mau pasrah unitnya dari sana atau kita bawa sendiri juga diperbolehkan. Dan untuk pengiriman, jangan khawatir, jarak tidak menghalangi untuk pembelian. Di 2023 ini dikirim kemanapun bisa, baik di Jawa, luar Jawa. Kemarin sudah saya lihat di Instagramnya, kirim ke Papua, ke Maluku, ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Kediri ya. Ke Kediri cuma berapa? 1 hari. Hari Rabu, Kamis jadi Jumat datang. Ini ya, hanya 1 hari pengiriman dari Depok ke Kediri. Nah ini Instagramnya itu juga kami cantumkan, silahkan cek aja langsung ya. Jadi jangan khawatir, untuk VW ini dari Mosi Garage pengerjaannya rapi sekali. Meskipun kalau misalnya kita ulas lagi, karena ini memang basicnya adalah motor bekas, jadi selalu ada minusnya, tapi minus pemakaian kok ya, tidak sampai yang parah begitu ya, tidak sampai yang parah ya. Jadi minusnya hanya pemakaian saja. Dan saya suka ini, saya bilang Mas, kalau misalkan knalpotnya pakai knalpot Versa kayaknya kurang masuk untuk Win. Versa kan sudah modern ya, sedangkan Win ini adalah klasik. Ini dibuatkan yang klasik juga, dan suaranya juga tidak kalah sangar ya menurut saya. Kita akan coba. Oh ini ya, kita dengarkan. Kalau kita dengarkan seperti ini. Knalpotnya ramping, mirip Win banget lah pokoknya ya. Kalau Versa kan agak naik, jadi kurang cocok. Kesan klasiknya malah nggak dapet. Tapi kalau misalkan kita pakai model Win, meskipun sudah dimodif, suaranya yang berubah, tapi looknya tetap keren. Oke ya, begitu untuk sekilas ulasannya. Kalau misalkan lo ingin tanya lebih jelas, langsung aja ke Mosi Garage. Untuk nomornya ada di bawah ini, silahkan nanti langsung kontak saja. Meskipun slow respon tidak masalah, pasti dibalas. Saya juga seperti itu. Dan Mas Sandy ini menerima telepon. Jadi kalau misalkan slow respon, telepon aja. Bahkan beliau kadang-kadang minta video call biar tahu. Ya, gitu. Jangan lupa untuk terus ikuti channel saya dan Mosi Garage, dan kita bantu UMKM di seluruh Indonesia. Kita bantu agar kita berkolaborasi. Oke, kita akan test ride ke jalanan saya ini, bagaimana impresinya atau rasanya untuk menaiki VW ini ya. Check this out. Oke ya, kita sambil mereview di perjalanan ini. Maklum ini di desa, jadi kita harus beramah-ramah dengan orang desa. Ini kalau secara memang kalau di ridingnya daripada Win memang lebih tinggi ya, jadi lebih gagah aja, karena memang mungkin kaki-kakinya juga berpengaruh. Tapi untuk secara keseluruhan ya kayak kita numpak Versa lah, kalau kita naik Versa lah ya. Secara akselerasinya ya kayak 150 cc begitu. Terus untuk handling di tangan ini memang dia terkesan lebih stabil, lebih anteng aja begitu ya. Tidak yang enak buat zigzag, tapi sepertinya ini enak kalau buat anteng-antengan, kalau buat apa itu
kayaknya lebih nyaman deh ya, lebih enak aja gitu. Dan posisi ridingnya enak sekali kalau kita lihat. Ini posisi ridingnya apa ya, relax, tidak yang seperti motorsport. Ini karena semi trail memang ini relax begitu ya, jadi tidak terlalu ngoyo begitu. Asik tapi ya, overall oke lah, mantap lah. Kalau riding, kalau buat harian juga oke, karena ini rencana memang saya pakai untuk sekolah nanti. Ini mau saya pakai untuk apa namanya, ngajar begitu ya. Ini nanti buat motor harian saya, karena dulu saya ketika menjadi PPL juga hariannya ini sama dengan saya, nanti harinya juga ini, tapi saya guru gitu. Oke ya, begitu kita akan nanti closing statementnya ada di gudang lagi, kita akan lihat. Ini adalah wilayah di sekitar desa saya. Oh, sangat cantik sekali ya, sawahnya keren banget. Oh, ini kalau fresh, kalau pagi saya jalan-jalan ke sini saya enak ini ya, persawahannya mantap. Oke, setelah tadi first impression saya di VWin ini. Jadi kalau misalkan ingin beli, silahkan saja kontak ke nomor di bawah ini ya, silahkan langsung aja ke Mas Hendy, namanya Mosi Garage. Untuk Instagramnya juga sudah ada, lalu untuk apa namanya, sosmednya juga sudah ada, WA-nya juga sudah aktif. Langsung aja kontak ke Mas Hendy namanya. Begitu ya terus ya, saya kira begitu dulu. Terima kasih. Jangan lupa beli senapan di Indonesia. Karena apa? Sebagian besar atau sebagian dari penjualan ini akan kami salurkan kepada yatim piatu ataupun bantuan-bantuan untuk anak-anak yang sedang membutuhkan. Gitu ya. Ingat terus, ingat senapan, ingat survival Indonesia. Senapan yang mantap dijual tangan tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Survival maximizability possible.